Sebenarnya manusia dilahirkan ke bumi tersuci, baik buruk lakunya, cerminan rasa, hitam putih dunianya adalah pilihan-pilihan. Sesungguhnya manusia diciptakan di bumi termakna, baik buruk lakunya, pancaran jiwa, hitam putih dunianya adalah pilihan bagi jiwa-jiwa yang gelap dan terang. Kita manusia, makhluk tak sempurna, tapi manusia punya nurani jati diri. Pasti
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul lagi secara daring pada pagi hari ini dalam kegiatan webinar AIS kelima yang diselenggarakan oleh komunitas MAUJ, Himpunan Mahasiswa Informatika Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Perkenalkan, saya Kalisa Putri Salsabila yang akan membantu teman-teman jalannya acara hingga selesai nanti. Sebelum masuk ke inti acara, izinkan saya menjelaskan secara singkat bahwa webinar Artificial Intelligence Silwangi atau AIS ini merupakan platform bagi para akademisi untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan wawasan tentang perkembangan terbaru dalam bidang Artificial Intelligence. Pada tahun ini, tema yang kita bahas adalah kajian, penelitian, dan pengembangan intelligence informatics. Nah, untuk sesi pertama pada hari ini, materi yang akan dibahas yaitu implementasi neural network pada case study. Baik, tanpa berlama-lama, izinkan saya memperkenalkan pemateri kita pada sesi ini. Beliau adalah Bapak Muhammad Al-Husaini, STMkom. Beliau merupakan dosen di Universitas Siliwangi di jurusan informatika. Kemudian ada riwayat pendidikannya yaitu di S1 Teknik Informatika Universitas Siliwangi yang tahun 2012 hingga 2016. Selanjutnya ada S2 Magister Informatika di Universitas Lalang Buana pada tahun 2019 sampai 2021. Kemudian ada pun mata kuliah yang full oleh Bapak Al-Husaini ini adalah statistika dan probabilitas, literasi teknologi informasi, teori informasi, grafika komputer, dan pembelajaran mesin. Kemudian, adapun penelitian terbaru beliau diantaranya pada tahun 2025, penelitian mengenai intelligent monitoring system berbasis IoT dengan random forest regression untuk mendeteksi tinggi tanaman tomat. Selanjutnya, pada tahun yang sama, pengembangan aplikasi smart monitoring tumbuh kembang anak untuk deteksi stunting berbasis computer vision dan IoT. Di tahun 2025 juga, beliau meriset mengenai pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis computer vision untuk deteksi penyakit tanaman. Selanjutnya, kepada Bapak Muhammad Al-Husaini STMkom, disilahkan untuk memaparan materi. Oke, terima kasih. Suara saya masuk? Halo, cek, cek. Bapak. Oke, siap. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruang Zoom ini dan tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pada keluarganya dan termasuk kita mudah-mudahan merupakan pengikutnya. Amin ya Allah. Amin. Nah, pada kegiatan webinar AIS ini yang tentunya merupakan salah satu kegiatan yang rutin kita lakukan di informatika ataupun yang digagas oleh kakak si yang sekarang kerjasama dengan himpunan mahasiswa informatika. Nah, untuk sekarang di sini sudah cukup banyak ya, 161 ataupun kurang dari itu dengan panitia ya, dari jurusan informatika, kemudian dari ekonomi pembangunan juga ada ya beberapa yang saya ajak, dan dari luar juga ada, dan beberapa dari Tendik ataupun uh, pegawai yang dari unsur ya, dosen juga ada, di mana ini terbuka untuk umum ya. Nah, di sini sekarang untuk hari ini ada dua sesi ya. Yang sesi pertama saya pagi ini
Dan untuk yang sesi kedua bisa diikuti juga bagi yang belum ya, ataupun bagi yang ingin mengikuti lagi nanti siang ya jam 13. Oke, tidak berlama-lama lagi, setelah tadi di intro kita disuguhkan dengan lagu dari ketua kakak kita ataupun ketua konsentrasi di informatika Pak Radea ya. Itu yang merupakan lagu dari kombinasi AI dan penulisan secara manual juga itu yang cukup easy listening juga ya itu ya. Kita disuguhkan dengan lagu itu yang merupakan salah satu dari kombinasi AI dan manusia juga lah. Nah, tidak berlama-lama lagi, coba saya share ya. Sudah di sharing ya? Oke, udah. Coba saya share. Nah, di mana untuk materi yang akan saya sampaikan di sini, saya tidak menggunakan PowerPoint ya. Di sini saya menggunakan salah satu IDE ataupun tempat untuk melakukan suatu pemrograman ya. Secara singkatnya atau secara sederhananya, di sini saya menggunakan materi ini menggunakan Jupyter Notebook yang biasa digunakan untuk analisis data ataupun digunakan untuk pembuatan suatu model ataupun aplikasi pada machine learning. Nah, saya untuk sekarang saya ambil tema berkaitan dengan neural network. Ya, meskipun untuk yang tahun kemarin mengikuti itu saya mengulang kembali ini yang awal untuk materi awal yang neural network. Dan kalau misalkan nanti sempat, saya lanjut ke yang konvolusi neural network ataupun yang berkaitan dengan contoh case ataupun contoh kasus yang berkaitan dengan deep learning ataupun bagian dari AI. Di sini ada 2 materi ataupun nanti saya tambahkan juga di sini ada materi lainnya dan ada beberapa ilustrasi. Nah, mengapa saya memilih menggunakan IDE ini dan di sini juga saya kredit ataupun copyright ke salah satu materi yang saya catut ya, saya ambil dari materi Jacob ataupun pegiat dari AI ataupun machine learning yang ada di internet. Nah, saya catut dari sana karena materinya cukup menarik di sini dan cukup relevan juga dengan yang kita gunakan ataupun yang kita dapatkan sehari-hari di sini. Ya meskipun materi deep learning ini ya cukup klasik sih, tapi kita juga bisa sedikit mengulasnya lah. Oke, di sini kita akan membahas yang pertama yaitu neural network sesuai dengan temanya, yang di mana pada neural network itu berkaitan sangat erat dengan deep learning di sini. Oke, di mana deep learning ini merupakan salah satu bagian dari AI ataupun yang telah mengikuti dari seri-seri sebelumnya yang dimulai dari Pak Ara, kemudian Pak Nur dan lainnya ini. Di mana deep learning ini merupakan bagian dari AI dan merupakan bagian yang lebih dalam dari machine learning sini. AI sudah cukup dijelaskan kemarin pada seri-seri awal yang dimana kecerdasan buatan sekarang itu begitu sangat disrupsi ya, masuk pada berbagai bidang. Ya meskipun ada banyak pro dan kontra berkaitan dengan AI, yaitu berkaitan dengan etik dan lain-lain, itu dari sisi hal yang lain. Namun kita coba bahas dari sisi secara teori dan teknikalnya di sini. Nah, di mana AI ini yang ada apabila kita menggunakan deep learning itu ketika kasusnya terlalu kompleks untuk diprogram secara eksplisit. Nah, di mana AI ini tentunya membutuhkan suatu data, yaitu pengolahan data, yang di mana kita coba gambarkan di sini ilustrasi deep learning ini. Dan akhirnya Oke, di mana ilustrasi deep learning ini yang tentunya dimulai dari kita pengolahan data. Kemudian ada fitur engineering ataupun ekstraksi fitur. Di mana salah satu contohnya seperti yang sudah saya teliti ataupun yang ada dari penelitian
pemateri-pemateri sebelumnya. Contohnya misalkan pemateri sebelumnya yaitu Pak Aradea yang meneliti berkaitan dengan kacamata cerdas. Nah, di sana, di mana fitur-fitur kacamata cerdas seperti gambar, kemudian di dalam gambar itu kita pecah menjadi beberapa fitur, baik itu dari segi pikselnya ataupun lainnya. Nah, itu diekstraksi ataupun di fitur extraction, itu menggunakan fitur engineering. Nah, di dalam itu nanti coba saya jelaskan berkaitan dengan image ataupun pemrosesan gambar. Nah, di mana kita bermain dengan fitur engineering ini. Kemudian setelah kita melakukan ekstraksi fitur dengan berbagai teknik itu, di mana kita melakukan training. Nah, ini untuk hal training, misalkan pada bidang lainnya ya, sebelum kita masuk pada bidang secara teknikal di sini, training ini tentunya misalkan pada bidang ekonomi ya, men-training prediksi suatu saham. Nah, itu di mana training itu nanti tentunya berkaitan dengan apa yang disebut input, kemudian apa yang disebut nanti itu merupakan target prediksi. Nah, itu X dan Y lah kalau misalkan nanti ke depannya belajar berkaitan dengan statistik dan lain-lain. Nah, itu secara sederhananya data yang telah kita ekstrak, misalkan fitur-fitur saham, di mana fitur-fitur saham di sana ada berkaitan dengan mungkin emiten ya ataupun hal lainnya itu sebagai fitur dan kemudian diolah, kemudian akan kita prediksi beberapa bulan, tahun ataupun beberapa waktu yang kita tentukan. Nah, itu kita lakukan suatu proses pelatihan. Nah, nanti dari proses pelatihan itu kita dapatkan hasil prediksinya, nah itu ataupun output. Nah, kembali lagi apabila pada bidang teknikal di sini, misalkan pada case yang kemarin yang kacamata cerdas itu, setelah data yang diolah dari berupa yang Pak Arau teliti itu sekitar jutaan gambar ya, jutaan gambar yang diteliti, kemudian ada hal berkaitan dengan deteksi objek ya, yang membantu para tunanetra yaitu kegunaan kacamata cerdas itu untuk mendeteksi objek yang ada. Nah, itu kita melakukan proses training, kemudian hasilnya itu outputnya dapat berupa deteksi objek ataupun bisa mendeteksi objek sekitar, itu outputnya. Nah, hal secara sederhananya seperti itu merupakan salah satu implementasi dari penggunaan deep learning itu. Kemudian apabila kita lebih jauh tarik ke belakang ya, ataupun lebih jauh kita lihat bagaimana yang terjadi di belakang dari proses yang otomatis tersebut, itu berkaitan dengan sedikit matematis ya di sini, operasi matematis di sini. Nah, meskipun di sini berkaitan dengan matematis kan kita selalu alergi ya di sini, tapi suatu hal yang keniscayaan ya, yang tidak bisa kita hindari bahwa di belakang dari apa yang kita gunakan, misalkan ChatGPT ataupun generate AI dan lain-lain itu, di belakang prosesnya secara mendasarnya itu ada kombinasi dari, yang paling mendasar itu adalah kombinasi linear di sini, representasi node dan fungsi aktivasi. Secara sederhananya nanti ini saling berkaitan, yaitu berkaitan dengan regresi di sini. Yaitu di mana fungsi regresi ini tentunya berkaitan dengan yaitu statistik dan berkaitan dengan komputasi matematis yang ada pada materi kuliah di informatik ataupun pada bidang matematika. Nah, di mana yang tadi itu merupakan ya sama dengan A plus BX ya. Nah, ini merupakan salah satu regresi ya. Ini ada pada bidang matematik ataupun yang pernah mengambil pada mata kuliah IPA ya ini. Nah, ini di mana A dan B ini merupakan input ya di sini, merupakan inputan. Kemudian Y ini merupakan output. Nah, secara sederhananya nanti berkaitan dengan gambar juga, ataupun berkaitan dengan gambar, nanti berkaitan dengan matrik, dan hal yang lainnya yang pastinya sedikitnya bikin kita cukup ruwet juga ya berkaitan dengan matematis. Namun
Ini hal yang merupakan keniscayaan ya, bahwa yang ada di suatu aplikasi generatif AI itu berkaitan dengan komputasi secara matematis di sini. Itu ya sama dengan AX, BX, dan CX, dan berbagai fitur yang ada. Kemudian ada fungsi aktivasi yang nantinya berkaitan dengan output. Nah ini. Nah secara sekilas seperti itu. Nah ini tentunya membutuhkan satu materi khusus lagi berkaitan dengan matematika diskrit dan hal lainnya yang berkaitan dengan komputasi yang tentunya nanti ujungnya itu berkaitan dengan kecerdasan buatan. Kemudian hal yang tadi juga di sini itu berkaitan dengan regresi linear. Ya sebetulnya materi ini cukup dalam juga ya bagi yang umum juga, tapi tidak apa-apa di sini kita coba bahas sekilas bahwa linear regresi ini tentunya hal yang mendasari untuk komputasi yang ada pada neural network di sini. Dan nantinya ada ilustrasi di bawah materi ini yang memvisualisasikan kegunaan dari model linear regresi ataupun model lainnya di sini. Nah, di mana linear regresi ini merupakan suatu identitas. Tentunya identitas ini meringkas dari formula tadi AX, BX, dan CX ini. Kemudian AX, BX ini dilakukan fungsi aktivasi untuk mendapatkan suatu output. Begitupun untuk logistik regresi. Nah, di mana untuk logistik regresi ini hasil outputnya sedikit berbelok sini karena dilakukan fungsi aktivasi di sini menggunakan misalkan di sini sigmoid di sini. Dan tentunya itu hal yang cukup matematis juga. Saya skip saja yang berkaitan dengan itu karena sigmoid nanti berkaitan dengan fungsi aktivasi yang dapat digunakan nanti untuk pemrosesan gambar juga. Saya skip ya di sini. AX1, BX2, dan CX3. Dalam yang intinya itu dari proses input ini, baik itu input X1, X2, dan X3, ataupun inputan misalkan tadi prediksi, misalkan kita ganti prediksi cuaca ya, di mana prediksi cuaca itu fitur-fiturnya bisa kita gunakan misalkan suhu, kemudian tekanan udara, dan ketebalan awannya di sini ataupun kecepatan angin di sini. Nah, X1, X2, dan X3 itu kita lakukan proses ekstraksi fitur seperti tadi fitur engineering, kemudian kita kasih bobot di sini. Misalkan di sini ada W nanti ke depannya itu ya. Nah, ini kita kasih bobot untuk menyesuaikan dari persamaannya. Kemudian nanti diproses ataupun dikomputasi sehingga menghasilkan outputnya. Apakah prediksinya misalkan kita prediksinya akan terjadi hujan ataupun mendung dan lain-lainnya. Misalkan seperti itulah secara model yang diimplementasikan pada case sehari-hari. Nah, kemudian masih berkaitan dengan matematis juga ya di sini. Di sini ilustrasi dari regresor di sini hampir sama dengan yang tadi bahwa proses inputan X1, X2, X3 ini dilakukan fitur ekstraksi. Seperti contoh tadi, fitur udara yang ada pada misalkan prediksi cuaca ya, udara, kemudian tekanan udara, kecepatan angin, dan misalkan ketebalan awannya. Nah, di sini dilakukan fitur ekstraksi ya, baik itu menggunakan program ataupun lain-lain. Kemudian kita ekstraksi fiturnya di sini. Kemudian kita terapkan model regresi. Misalkan model yang sederhana kita gunakan model regresi yang nanti hasilnya itu misalkan untuk pola datanya itu masih bersifat yang paling sederhana itu bersifat linear, masih data-datanya masih cenderung dekat lah, tidak terlalu jauh di sini. Nah, ini bisa kita gunakan neural network regresor secara sederhananya. Kalau masih pada on ya, oke. Kita lanjut ya. Oke, di sini selain dari regresi, ada classifier di sini. Nah, perbedaan dari regresi dan classifier, di sini regresi nanti hasilnya itu bernilai numerik ya, yaitu bernilai angka, nanti hasilnya regresi. Kemudian untuk classifier di sini
masih bernilai angka, namun di sini tentunya menjadi nilai 0 dan 1 ataupun iya dan tidak, seperti prediksi cuaca, apakah hujan, apakah tidak. Kalau misalkan yang regresor di sini lebih cocok pada case yang misalkan prediksi penjualan rumah nanti bersifat jumlahnya, misalkan hasilnya itu berapa juta, berapa rupiah. Nah itu salah satu contoh secara realnya. Kemudian kalau misalkan classifier di sini bersifat klasifikasi ataupun 0 dan 1 di sini. Kemudian ada berbagai istilah yang ada pada neural network di sini, yaitu ada weight, kemudian ada neuron, dan aktivasi. Nah, ini sudah cukup banyak dijelaskan kemarin pada pematerian di awal, yaitu Pak Aradea, yaitu berkaitan dengan kecerdasan buatan, yang dimana AI ini Balik lagi. meniru cara kerja yang ada pada otak manusia, yang dimana di sana ada suatu proses komputasi ya, ataupun sinyal-sinyal elektrik yang ada pada otak manusia itu ditiru cara kerjanya dengan cara kerja secara matematis di sini. Di mana fitur-fitur yang ada yang seperti saya jelaskan tadi itu kita lakukan komputasi perhitungan, kemudian neuron ini akan kita gunakan sebagai pemrosesan yang akan digunakan menuju proses aktivasi di sini, yaitu menuju target prediksinya. Di mana pada neural network ini ada weight, neuron, kemudian ada aktivasi. Baik itu nanti aktivasinya kita bisa gunakan berbagai aktivasi dalam beberapa jenis AI, baik itu untuk proses klasifikasi, proses regresi, ataupun hal yang lainnya berkaitan dengan prediksi ataupun kecerdasan buatan. Nah, di mana pada neural network ini terdiri dari berbagai lapisan, seperti yang ada pada otak kita ya, beberapa lapisan. Baik itu dimulai dari input layer, di sini sebagai fitur utama yang kita akan inputkan. Kemudian ada hidden layer, yang bisa kita gunakan untuk memaksimalkan proses prediksi, baik itu hidden layer pertama, hidden layer kedua, hidden layer ketiga, dan kemudian ada output layer sebagai hasil dari prediksinya di sini. Nah, ada input layer, hidden layer, dan output layer. Di mana neural network ini secara mendasarnya seperti ini untuk gambarannya ataupun arsitekturnya. Ya, pakai ini gimana belakangnya udah pakai? Ini ilustrasi baru ya. Oke. Kemudian aktivasi di sini. Aktivasi untuk hidden layer harus non-linear. Nah, di mana untuk neural network ini bisa kita gunakan pada kasus yang non-linear ataupun tidak regresi ya, tidak secara linear pada datanya. Nah, bisa kita gunakan sigmoid, kemudian ada Tanha, dan ada rectified linear unit di sini. Nah, lebih jelasnya nanti coba saya ilustrasikan pada bagian materi yang ada di bawah. Di sini kita misalkan menggunakan neural network playground di sini, yang mensimulasikan dari penerapan penggunaan dari neural network di sini. Nah, di mana sigmoid ini kita gunakan untuk proses tentunya data yang bersifat nonlinear, Tanha juga sama, dan ReLU juga sama, dengan berbagai fungsi yang berbeda dari ketiganya. Kemudian di sini ada simulasi menggunakan neural network playground ya, di mana kita akan melakukan suatu proses inputan data dan proses prediksi menggunakan neural network di sini. Nah, di mana neural network ini saya coba ulas kembali bahwa merupakan bagian yang lebih mendalam daripada machine learning di sini, yaitu yang digunakan untuk proses prediksi ataupun kalau misalkan yang kita gunakan sekarang itu yaitu proses generatif AI ataupun ChatGPT itu ya, salah satu contohnya. Itu merupakan salah satu proses prediksi juga pada pemrosesan bahasa alami, yaitu bagaimana kita mengetik pada chatnya akan muncul kalimat apa. Nah, itu merupakan salah satu contoh prediksi juga. Nah, itu salah satu hal yang mendasari dari generative AI itu ataupun GPT itu yaitu neural network.
dan cara kerja di belakangnya ini seperti materi yang coba saya jelaskan di sini. Nah, visualisasi yang terjadi di belakang proses generatif itu secara mendasar itu bisa kita visualisasikan dengan neural network playground seperti ini. Nah, di sini misalkan kita gunakan di sini. Nah, ini sudah cukup kompleks. Kita coba yang paling sederhananya, misalkan neural network playground. Nah, ini tapi mungkin sedikit nge-lag ya karena cukup banyak juga ya di sini pesertanya. Nah, di sini bisa kita gunakan untuk melakukan suatu proses cara kerja yang terjadi di belakang dari neural network itu sendiri. Dan kemudian ada panduannya di materinya. Misalkan kita menggunakan dataset 2 blob di sini. Dataset 2 blob ya di sini. Nah, ini misalkan kita akan memisahkan salah satu dari prediksinya di sini. Di mana proses prediksi ini dengan cara yang paling maksimal itu kita pisahkan menjadi 2 data. Misalkan di sini kita prediksi antara kelas laki-laki lah misalkan ya di suatu kelas dan kelas wanita di sini. Misalkan kita gunakan di sini secara visualnya itu, secara gambarannya itu kita menggunakan garis lurus vertikal dan garis lurus horizontalnya di sini. Kemudian sesuaikan dengan panduan, kita tanpa hidden layer di sini, misalkan hidden layer. Kemudian kita misalkan kita menggunakan satu hidden layer saja. Apakah akan bisa cukup memisahkan sesuai dengan panduannya di sini? 2 blob ya di sini. Misalkan kita run, kita tanpa melakukan setting. Nah, dengan mudah di sini kita tidak menggambarkan secara matematisnya namun secara visualnya bahwa Y sama dengan AX plus B tadi, persamaan yang tadi di sini apabila kita visualkan. Nah, Y AX plus BX ini secara regresi, kalau misalkan nanti bertemu dengan mata kuliah yang bersifat matematis itu, apabila kita menggambarkan di sini hasil garis lurus regresinya di sini, bisa kita lakukan prediksi dan kita memisahkan dengan baik prediksinya di sini, baik itu kelas A dan kelas B ataupun kelas laki-laki dan kelas wanita, misalkan kita implement pada suatu case. Di sini didapatkan keterangan setelah kita lakukan simulasi, yaitu easily solved, dapat dengan mudah diselesaikan. Kemudian kita lanjut pada dataset lingkaran. Semakin kita lanjut pada dataset yang lebih dalam, ini tentunya makin semakin berat pada laptop saya ya di sini. Tapi kita coba beberapa, nanti sudah ada simulasi yang sudah jadinya. Coba kita masuk pada dataset lingkaran. Kita masuk pada dataset yang circle. Ini spiral ya. Circle di sini. Kemudian pada panduannya masih menggunakan kombinasi garis yang ini. Kemudian kita tambahkan 3 garis miring segitiga. Kemudian kita tambah 3 garis miring. 1, 2, kemudian garis miring ini sudah. Kemudian garis miring yang sedikit ngeblur di sini atau kita misalkan 2 neuron terlebih dahulu. Apakah akan bisa memprediksi secara bulatan ini? Kalau misalkan di sini tidak cukup ya, berarti coba kita run. Hasilnya katanya itu tidak bisa mencukupi dengan inputan ataupun dengan proses pengolahan datanya di sini tidak akan menyelesaikan dari hasil prediksinya ataupun datanya. Kita akan memprediksi data lingkaran dan ternyata memang tidak bisa melakukan proses prediksi untuk garis lingkaran. Karena kalau misalkan dapat melakukan prediksi ini, titik-titik yang ada di sini ataupun data-data yang misalkan akan kita prediksi
Misalkan data penyebaran masyarakat menengah dan ke bawah dan masyarakat kelas atas, ya misalkan di lingkaran ini datanya di sini masih belum bisa kita lakukan prediksi. Jadi si aplikasi ya misalkan si sistem yang kita buat di sini masih belum bisa lakukan prediksi. Dengan inputan ataupun dengan proses pengolahan neural network yang kita bangun di sini dengan garis lurus, yang misalkan kita ibaratkan kita visualisasikan dengan garis lurus, horizontal vertikal, kemudian kita tambahkan garis miring, dan masih belum bisa melakukan prediksi. Kemudian di sini ada panduan lagi, kemudian tambahkan 2 kurva lingkaran dan ternyata solve di sini. 2 kurva lingkaran. Misalkan kita tambahkan lagi di sini. Ini tentunya masih sudah bisa kita tambahkan di sini. Kita tambahkan 3 garis miring, coba kita run di sini. Nah, sudah cukup bagus juga dengan di sini 4 garis miring ya ini. Nah, prediksinya sudah cukup bagus, cukup akan lebih smooth lagi di sini dengan 4 garis miring ya. Di sini ada sedikit horizontal juga. Kita stop di sini karena berat juga ke saya. Dan tanpa dengan mengatur dari settingan learning rate dan lain-lain, sini sudah cukup baik di sini dengan 3 garis miring dan lain-lain. Kemudian ada panduan yang lainnya, the power of polynomial. Kita menggunakan pangkat ya, poly ya, pangkat. Kita gunakan pangkat. Kita gunakan pangkat, coba. Oh, sudah langsung ya, berarti ini secara 0,0048 ya. Secara langsung, secara klik langsung menggunakan polinomial, karena polinomial itu akan membentuk suatu, misalkan di grafiknya itu akan membentuk suatu circle. Apabila kita buktikan hasil perhitungan polinomial, pemangkatan itu di grafiknya ataupun di grafik secara matematisnya itu, misalkan kita tanpa menggunakan ini, secara matematisnya itu dengan berbagai epoch ataupun di sini epoch adalah suatu putaran proses pelatihan. Di sini ada 52 kali putaran. Misalkan kita tanpa menggunakan ini, hanya dengan polinomial X1 dan X2. Di sini kita kuadratkan fitur X1 dan X2. Dan dengan sangat smooth ya di sini sudah bisa memisahkan antara titik-titik yang pertama dan titik kedua di sini. Nah, ini visualisasi dari proses melakukan prediksi menggunakan neural network di sini ya. Yang membuktikan bahwa proses perhitungan matematis yang misalkan kita pelajari secara matematisnya membuktikan bisa melakukan prediksi data yang di sini kan data ya, data-data misalkan visualisasikan kita data yang bersifat lingkaran, kemudian tadi data yang bersifat dipisahkan antara 2 kelas, kemudian di sini circle. Dan di sini kita gunakan polinomial ataupun perpangkatan di sini, yang membuktikan bahwa polinomial itu akan membentuk suatu circle, suatu lingkaran di sini, sehingga solve ya, terselesaikan di sini. Kita gunakan power of polinomial, dan tentunya nanti bisa kita gunakan pada programnya itu kita gunakan polinomial untuk memaksimalkan dari proses pengolahan data. Di sini ada dataset chessboard ya, dataset lainnya ataupun papan catur ya di sini. Nah, ini chessboard, recursive OR di sini. The power of combination menggunakan garis miring. Tentunya masih belum cukup. Di sini kita tambahkan. Masih belum cukup. Kita tambahkan hidden layer-nya. Memerlukan komputasi yang cukup banyak, ratusan di sini, dan masih belum secara smooth ya, meskipun di sini sudah dengan garis miring juga, tapi kita tambahkan dengan layer lainnya.
sudah bisa melakukan prediksi. Kita power of combination, kurva belum cukup juga. Tadi kita tambahkan kurva yang tadi kita lakukan sini. Masih belum bisa melakukan prediksi dengan cukup baik, ya meskipun dengan Xbox yang semakin banyak, tentunya kalau kita lanjutkan sampai berapa ratus itu bisa kita dapatkan, namun belum cukup smooth di sini, ataupun belum cukup terprediksi dengan bagus. Kemudian tentunya di sini ada fitur cross ya, tanpa hidden layer langsung solve ya. Di sini ada fitur cross, di mana kita membuktikan proses perhitungan X1 dikali X2 di sini. Di mana X1 kali X2 itu apabila kita gambarkan pada suatu grafik secara matematisnya itu akan menghasilkan pola data seperti ini ataupun pola prediksi seperti ini. Apabila kita run ya tentunya pasti langsung kita dapatkan di sini ya dengan fitur cross ini. Kemudian dataset spiral ya sini. Nah, untuk dataset spiral tentunya ini membutuhkan spek yang cukup tinggi. Kebetulan yang saya ini tidak terlalu tinggi ya. Nah, di sini ada hasilnya langsung apabila kita menggunakan dataset spiral ya. Ini kita gunakan keseluruhan dari fitur yang ada ataupun properties yang ada pada simulasi ini, baik itu fitur X1, X2, kita gunakan semuanya di sini sampai dengan sin, kemudian sin X2. Ini kita gunakan, kemudian neuronnya juga kita maksimalkan di sini, kita gunakan 8 neuron dan akan kita prediksi di sini untuk dataset yang spiral di sini ya. Misalkan datanya sudah cukup kompleks lah di sini, kompleks di sini. Nah, dengan berbagai dataset ini, nah ini sudah melakukan pengujian, maka akan terprediksi cukup bagus di sini. Coba kita lakukannya kalau misalkan sudah cukup berat, saya close langsung ya. Di sini 8 neuron, kemudian kita tambahkan layer selanjutnya, kita tambahkan misalkan layer selanjutnya, kita tambahkan 4 neuron ataupun 4 pemrosesan lagi di sini. Nah, ini di sini sudah cukup terlihat juga sebelum kita run ya, misalkan ini sistem yang kita bangun di sini. Ini secara visualnya ya, secara gambarannya saja. Misalkan sistem yang kita bangun, kita gambarkan di sini. Jadi si mesin itu ataupun si sistem itu kita buat seperti ini, perhitungan di belakangnya, dan sistem yang akan kita gunakan untuk memprediksi dataset yang sudah berputar-putar seperti ini ataupun sudah cukup kompleks lah misalkan. Nah, kita gunakan seperti pada contohnya di sini seperti panduannya, kita gunakan dataset spiral di sini ataupun kita gunakan secara pendekatan think wide ya, ataupun think wide ini berpikir lebih lebar ya, ataupun berpikir lebih lebar ini kita gunakan semua fitur yang ada di sini. Jadi sistem yang kita bangun kita gunakan semuanya. Nah, sudah cukup berat juga ke laptop saya. Nah, dia pada panduannya di sini 474 ya. Di sini 400 berputar ya berarti ya. 400 putaran ya di sini. Sebetulnya 100 200 juga sepertinya sudah cukup memprediksi ya di sini. Oke, sudah cukup berat juga di sini. Oke, di sini 200-an sudah mulai akan terprediksi dengan cukup baik di sini. Nah, untuk prosesnya ini merupakan salah satu pengibaratan ya ataupun penganalogian ya. Sistem yang kita bangun, belum kita sentuh pada programnya ya. Di sini sebagai visualnya ataupun simulasinya. Misalkan kita akan membangun sistem prediksi yang tadi itu prediksi cuaca ataupun hal lainnya ya, ataupun kacamata cerdas juga, ataupun generatif AI ya, kita membuat suatu simulasi dari generatif AI ataupun chatbot ya di sana. Kita akan memprediksi setiap kalimatnya itu tentunya kan kompleks ya, tidak linear, ada yang
muncul kalimat apa. Nah, sistem yang kita bangun ini visualnya seperti ini. Di belakangnya cara kerjanya sebetulnya itu di program itu dengan fitur-fitur yang beragam. Di sini fitur-fitur yang beragam, kemudian pengolahan dari belakang sistemnya juga cukup beragam di sini. Kemudian kita prediksi sesuai dengan data yang ada, di mana data yang ada pada misalkan pada pemrosesan teks itu dilatih dengan misalkan ratusan ribu data, ratusan ribu raw data, ratusan ribu kalimat, ratusan ribu data yang diambil ataupun dari internet. Nah, itu diprediksi oleh sistem dengan cara kerja yang didasari oleh neural network salah satunya. Nah, ini sebagai visualisasi ataupun analoginya di sini. Kemudian ada salah satu pendekatan lainnya selain think wide ya di sini, yaitu menggunakan think deep. Nah, ini semakin cukup banyak fitur yang digunakan dan neuron yang digunakan, tentunya dengan 600 perputaran ya di sini ya setelah melakukan pengujian. Ini kita gunakan seluruh sumber daya yang ada dari mulai fiturnya, kemudian neuronnya juga, otaknya juga, cara kerja mesinnya juga, kemudian kita gunakan sampai dengan 3 lapis layer untuk mengerjakan dari sistem ini. 3 lapis layernya. Nah, ini tentunya apabila kita gunakan pendekatan dari think wide dan think deep, itu membutuhkan suatu spesifikasi yang cukup mumpuni ataupun cukup berat ya. Dan bagaimana solusi untuk mengatasi hal tersebut dari sisi komputasi ataupun dari sisi perhitungan yang dilakukan hardware kan itu tentunya memberatkan juga. Di sini ada salah satu teknik untuk mengurangi dari beban kerja hardware yang kita miliki. Nah, ini membahas dari sisi efisiensi dari komputasi pada hardware kita. Di sini ada istilah less input feature ataupun input yang sedikit tentunya membutuhkan kombinasi yang cukup banyak. Nah, ini. Untuk pendekatan yang pertama ini masih dengan memaksimalkan sumber daya yang ada, tentunya boros terhadap komputasi hardware kita ataupun memberatkan dari perangkat yang kita miliki. Di sini sampai 1899 kali perputaran. Nah, itu bagaimana panasnya tuh ke laptopnya ya ataupun ke hardware-nya. Pasti cukup panas tuh 1800 ya. Nah, untuk mengatasi hal ini di sini ada salah satu teknik, tapi di sini fiturnya sudah dihilangkan oleh pembuatnya. Namun di sini sudah ada simulasinya. Good input feature help neural network a lot. Jadi kita melakukan efisiensi ataupun mengefektifkan dari proses cara kerja neural network-nya. Jadi menggunakan fitur lebih sedikit, tapi bisa memprediksi dengan lebih baik. Nah, di sini kita menggunakan theta dan R. Nah, di mana spiral ini tentunya merupakan suatu bentuk lingkaran juga. Nah, di mana untuk proses perhitungan lingkaran yang seperti kita pernah pelajari pada pelajaran matematika zaman kita dulu ya, kita menggunakan theta atau V ya, V kali R. Nah, VR kuadrat dan itu merupakan rumus lingkaran kan ya. Di sini karena modifikasinya sudah dihilangkan oleh pembuatnya, jadi saya tidak bisa mensimulasikan sini untuk V dan R-nya. Tapi di sini sudah ada hasil simulasinya, bahwa dengan menggunakan simulasi V di sini ataupun theta dan R, kita bisa melakukan prediksi dengan cukup baik di sini. Namun kita bantu juga dengan neuron sini, neuron 1 layer dan neuron 2 layer, maaf di sini kita gunakan kombinasi 4 neuron dan 2 neuron untuk layer pertama, hidden layer pertama dan hidden layer kedua untuk lebih memuluskan dari hasilnya. Tapi konsep yang paling intinya di sini kita menggunakan theta dan R.
yaitu berkaitan dengan lingkaran di sana ataupun rumus lingkaran di sana. Nah, itu merupakan salah satu bagian dari konsep dasar neural network ya di sini. Sudah berapa ratus ini? 196 ya. Oke. Kemudian selain neural network ini ada implementasi pada konvolusi neural network ataupun pada pemrosesan gambar. Kita lanjut ya. Bentar. Untuk moderator masih banyak waktu? Halo? Halo, cek. Masih ya? Oke. Nah, untuk berbagai materi tadi sebetulnya itu merupakan gambaran dari deep learning ya. Di sini tentunya masih berkaitan dengan machine learning. Deep learning itu yaitu is turning things into number. Jadi data-data yang secara abstraksi itu data baik itu berupa raw, Excel, CSV dan lain ataupun berupa gambar juga kita ubah menjadi angka karena untuk komputer itu hanya mengenal angka yaitu number and finding pattern. Sini kita lihat polanya. Jadi finding pattern in those number dari nomor-nomor yang telah kita konversikan. Di mana yang saya bahas tadi itu berkaitan dengan deep learning yang merupakan bagian yang lebih dalam dari AI, machine learning dan deep learning. Jadi cara kerja di belakang yang sering kita jumpai dan sering kita gunakan seperti GPT dan lain-lain ataupun yang biasa kita generate, yaitu merupakan salah satu bagian dari kecerdasan buatan, machine learning, dan deep learning yang sudah banyak dijelaskan lah tentunya berkaitan dengan hal-hal seperti ini. Nah, secara filosofisnya atau cara kerja di belakangnya itu kita menggunakan suatu perubahan dari tradisional programming yang dimana inputan secara manual, misalkan di sini cara memasak ya, di sini inputan secara manual, kemudian ada rules atau aturannya. Jadi si polanya itu untuk yang tradisional ada input, rules, dan output. Sedangkan nanti pada machine learning itu sedikit dirubah, di mana rules-nya jadi sebagai hal yang menjadi bagian ujungnya. Namun untuk yang tradisional di sini, secara sederhananya, inputan baik itu berupa bahan makanan di sini, kemudian ada aturan untuk memasaknya, misalkan kita potong sayurnya dan lain-lain, kita bumbui dan kita masak, dan akan menghasilkan output misalkan sumber makanan di sini secara analoginya. Kemudian apabila kita masuk pada machine learning, poin yang berbedanya di sini, di mana inputan yang kita miliki tentunya sudah ada, dan output yang kita targetkan juga sudah kita gambarkan. Misalkan di sini inputannya bahan masakan, kemudian outputnya merupakan makanan yang sudah jadi. Nah, bagaimana untuk mencapai tujuan dari outputnya? Yaitu dilakukanlah suatu proses pelatihan. Misalkan kita akan melakukan suatu prediksi bumbu makanan yang ada pada di sini. Jadi si outputnya bergeser kepada bagian tengah, dan pada machine learning algoritma ataupun pada pola machine learning, di mana si sistem itu mengenali pola cara untuk menghasilkan masakan tersebut. Jadi si cara yang menghasilkan masakan tersebut menjadi tujuan akhirnya di sini. Kalau misalkan untuk tradisional tujuan akhirnya itu hanya output, sudah beres, tidak ada proses berlanjut. Sedangkan pada machine learning itu si tujuan akhirnya menjadi suatu hal yang bisa kita lakukan proses perbaikan lagi nanti. Jadi si siklusnya bisa nanti kita sesuaikan lagi inputnya, kemudian kita lakukan Full. perbaikan pada inputnya dan pada perbaikan pada sistemnya di sini. Jadi rules-nya sebagai tujuan akhirnya. Namun untuk machine learning ini rules-nya bisa kita sesuaikan dengan berbagai proses ataupun algoritma yang digunakan ataupun berbagai cara yang digunakan.
Jadi bisa dilakukan perbaikan ataupun penyesuaian di sini. Sedangkan untuk tradisional prosesnya berakhir di output saja, tidak ya meskipun bisa perubahan ataupun perbaikan, namun apabila kita gunakan untuk kembali ke input kembali karena sudah menjadi output di sini. Sedangkan di sini karena outputnya di bagian yang menjadi prosesnya, bisa dilakukan penyesuaian kembali di sini untuk rules-nya. Misalkan kita sesuaikan cara memotong sayurannya, ataupun cara membubuhinya, ataupun cara memasaknya. Nah, itu bisa kita sesuaikan. Nah, ini merupakan salah satu analogi dari machine learning di sini. Nah, ini ada berbagai hal yang lain berkaitan dengan mengapa kita menggunakan machine learning. Dan kita menggunakan deep learning ini is good for ataupun bagus untuk problem with long list of rule dengan aturan yang sudah sangat kompleks di sini. When the traditional approach fail, dengan pendekatan tradisional sudah tidak mencukupi, seperti pada contoh yang kacamata cerdas kemarin, ataupun pada contoh yang Pak Nur juga kemarin, ataupun deteksi malware dan lain-lain. Itu apabila machine learning ataupun tradisional approach fails ataupun pendekatan secara manual, kita lihat satu persatu dari jutaan kan memang sudah sangat tidak mungkin ya. Kita bisa menggunakan deep learning. Kita melihat jutaan gambar yang ada pada kacamata cerdas itu sudah sangat tidak mungkin ya, itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka kita menggunakan deep learning di sini. Kemudian continually changing environment. Nah, di mana deep learning ini can adapt, jadi dapat melakukan adaptasi, ataupun kemarin di kacamata cerdas itu bisa melakukan secara kontekstual ataupun adaptif ya, bisa menyesuaikan di mana letak objek, di mana objek yang ada, dan bagaimana bisa kita deteksi objek itu sendiri. Dan deep learning tidak cukup bagus apabila when you need explainability, di mana apabila pattern-nya tidak bisa terinterpretasi oleh manusia, ataupun ataupun di sini pendekatan tradisional juga berkaitan dengan yang kedua, when the traditional approach is better option, di mana pendekatan tradisional secara sederhana juga sudah cukup bisa mewakili dari prediksinya. Jadi misalkan dengan pendekatan sederhana, jadi tidak menggunakan machine learning ataupun deep learning juga sudah bisa terprediksi lah misalkan. Kemudian when error unacceptable, di mana output deep learning tidak terprediksi. Nah, ini sudah cukup kompleks ya di sini apabila sudah sangat tidak terprediksi. Misalkan pada maintenance, kemarin ada yang penelitian berkaitan dengan prediksi mesin di industrial, yaitu di mana untuk errornya juga itu sudah sangat tidak terprediksi karena datanya cukup kompleks ya, dengan jutaan dan lebih dari jutaan juga itu di datasetnya, dan errornya itu cukup sulit diprediksi. When you don't have much data, deep learning model carry a varied amount of data to produce great result, dengan data yang membutuhkan data yang sangat banyak untuk melakukan proses deep learning sini. Dan kemudian kita coba lanjut ke implementasinya ya di sini. Itu di sini kita melakukan pemrosesan gambar. Salah satu jenis dari neural network di sini yaitu konvolusi neural network di sini. Nah, ini masih kredit pada salah satu materi yang ada di Jacob ya, pegiat dari deep learning dan machine learning. Nah, di mana pada salah satu jenis neural network yang sering kita gunakan, misalkan pada penelitian di bidang informatika itu yang lebih kekinian sekarang itu menggunakan YOLO ya. Tapi secara mendasarnya itu di dalam cara kerjanya itu menggunakan convolutional neural network di sini. Nah, ini untuk materi yang kedua ya. Nah, di mana ini berkaitan dengan yang tadi, dengan simulasi neural network yang tadi juga.
Nah, di mana untuk ilustrasinya, nah ini ilustrasi, misalkan di sini kita akan mendeteksi dari suatu wajah, face recognition lah, misalkan di sini. Di mana kita akan membahas cara kerja yang terjadi di belakangnya, di mana deteksi wajah ini dimulai dari inputan wajah, kemudian sistem yang sudah diimplementasikan dari Convolutional Neural Network, Convolutional Neural Network ataupun CNN ini melakukan ekstraksi fitur. Ya, wajahnya diekstraksi, baik itu dilakukan proses rotasi, kemudian dilakukan filter dan lain-lain di sini, dilakukan proses perubahan sistem itu untuk mengenali pola wajah yang ada di sini. Nah, bagaimana cara kerja yang terjadi di belakangnya itu? Yaitu salah satunya menggunakan model convolutional neural network di sini. Nah, di mana tujuan akhir dari model convolutional neural network ini, di mana gambar yang asli, misalkan di sini ada gambar yang asli, kita menggunakan pendekatan dari deteksi tepi ataupun deteksi garis-garis yang ada di bidang yang ada di gambarnya di sini. Baik itu kita lakukan deteksi secara vertikal edge, ataupun secara horizontal edge. Jadi kita membahas dari sisi bagaimana sistem tersebut mengenali dari pola gambar yang ada di sini. Kalau misalkan tadi simulasi di belakang cara kerja neural network, nah di sini kita lebih advance lagi, kita menggunakan convolutional neural network, yaitu untuk mendeteksi objek dengan melakukan proses konvolusi, nanti proses perhitungan secara matrik lah nanti, secara komputasi matematiknya. Nah, di sini pendekatannya bisa melakukan secara vertikal, kemudian secara horizontal di sini, ataupun pendekatan deteksi tepi di sini. Kemudian konsep yang pertama di sini melakukan filter dan edge detection ataupun tadi edge detection. Nah, di mana yang biasa kita lakukan pada proses editing foto ya, sebelum kita masuk pada secara konsep neural network-nya, sini. Misalkan link yang ada di sini, kita coba lihat. Sini bisa kita gambarkan dalam pemrosesan gambar itu image kernel-nya. Jadi hal yang terjadi di belakang pemrosesan gambar itu yaitu ada yang disebut matrik di sini. Nah, secara matematiknya itu ada matrik. Di mana kernel itu merupakan matrik ini sendiri. Yang ada merupakan matrik 3 kali 3 di sini. Jadi dengan kita melakukan proses perubahan, misalkan ini blur ya, nilai matrik di dalamnya ataupun pixel ya, pixel di dalamnya itu tentunya akan berubah di sini. Dan perubahan ini nanti dipengaruhi oleh proses penyesuaian dari apa yang kita pilih di sini, misalkan blur, bottom sobel di sini dan berbagai hal lainnya ataupun sharpen di sini. Nah, proses convolutional network ini akan kita lakukan implementasi pada perubahan ini. Akan kita sesuaikan dan akan kita lakukan proses yang lebih efisien. Seperti tadi kan melakukan efisiensi dan efektivitas dari pemrosesannya, kita akan bermain di perubahan matrik ini. Nah, misalkan di sini hasil gambar yang secara original, kita melakukan sharpen, penajaman di sini, ataupun seperti tadi kita sesuaikan. Nah, ini bottom sobel di sini. Tentunya ini berkaitan dengan konsep deteksi tepi tadi, baik itu untuk secara vertikal ataupun secara horizontal ini. Nah, itu tentunya di belakang cara kerja ini masih berkaitan dengan neural network. Namun dari sisi berkaitan dengan gambar. Nah, di mana tiap gambar itu sendiri pada komputer itu dari beberapa pikselnya itu di dalamnya itu bersifat matriks seperti ini. Nah, kemudian konsep konvolusi ataupun convolution ataupun perkalian matriknya. Seperti yang pernah kita pelajari ataupun yang pada
materi IPA ya, metrik atau pelajaran matematik di sini. Proses konvolusi ini yaitu proses perkalian matrik, baik itu baris dan kolom ataupun kolom dan baris. Di sini baik itu untuk matrik yang sesuai ataupun berbeda dari jumlah baris dan kolomnya. Misalkan di sini illustration konvolusi gambar ini, image yang berbentuk hitungan matrik di sini, kita kalikan dengan filter. Nah, filter ini yang akan merubah gambar original tadi menjadi perubahan misalkan sharpen, kemudian menjadi blur, dan lain-lainnya. Jadi cara kerjanya itu sebetulnya perkalian matrik di dalamnya itu. Nah, perkalian matrik ini tentunya sebetulnya berkaitan kembali dengan regresi tadi, di mana di sini inputan, kemudian untuk filter merupakan bobot. Nah, ini apabila kita gambarkan, di sini inputan yang satu ini A dikali bobot. Nah, ini kita kembali lagi konsepnya tentunya ini yang didasari dengan proses regresi di sini sebetulnya. Jadi merupakan fondasi yang kuat di sini. Jadi regresi ini merupakan fondasi yang sangat kuat yang mendasari berbagai aplikasi ataupun berbagai sistem yang terjadi setelahnya di sini ataupun konvolusi neural network. Nah, ini berkaitan juga di mana ini fiturnya, fitur gambarnya, kemudian dikali filternya di sini. Nah, ini merupakan salah satu contoh regresi kembali sebetulnya tuh. Nah, ini sehingga contoh regresi ini erat kaitannya dengan simulasi yang TensorFlow tadi. Yang di mana proses garis lurus, garis secara vertikal, kemudian secara garis horizontal. Nah, ini merupakan perkalian dasar regresi juga di sini. Sehingga satu sama lain itu saling berkaitan konsepnya apabila kita melihat cara kerja di belakang aplikasi yang kita gunakan ataupun pemrosesan gambar yang kita gunakan. Jadi tentunya konvolusional ini erat kaitannya dengan materi tadi sebelumnya, itu berkaitan dengan neural network yang didasari dengan perkalian regresi di sini. Nah, perkalian regresi ini pada gambar ini tentunya dikalikan dengan sesuai perkalian matrik itu sendiri. Di mana 1 dikali 1, kemudian kita tambahkan 5 kali 2, dan di mana dari 2 kali 2 seperti ini. Misalkan filternya 2 kali 2, sehingga di sini juga image yang dilakukan proses perhitungannya 2 kali 2 di sini. Sekali proses perhitungan ini tentunya menghasilkan hanya 1 di sini. 1, kemudian menghasilkan kembali ke baris selanjutnya, ke kolom selanjutnya, ke baris dan kolom selanjutnya. Terus berlangsung sehingga terisi di sini. Nah, simulasinya seperti ini. Jadi perkaliannya akan mengisi dari hasil gambar yang original, kemudian menuju gambar yang sudah dilakukan proses konvolusi fitur di sini, ataupun dilakukan proses perhitungan di sini. Kemudian ilustrasi yang lebih jelasnya di sini, misalkan, nah ini dengan filter yang berjumlah 5 kali 5 ya di sini. 5 kali 5, namun di sini kita gunakan konvolusinya, kita gunakan filter yang 3 kali 3 di sini. Dengan hasil proses filternya yaitu 5 kali 5 di sini. Ini merupakan proses ilustrasinya. Kemudian di sini ada ilustrasi berkaitan dengan blur di sini, di mana proses perhitungan yang ada pada gambar ini akan menghasilkan dari pemrosesan yang ada di lakukan proses blurnya. Nah, kemudian konsep selanjutnya ada stride ya di sini. Nah, di mana pada proses konvolusi itu ada pergeseran stride ataupun pergeseran
kolomnya di sini. Misalkan slide 1 bergeser 1 kolom untuk proses filternya. Kalau misalkan Mohon izin Pak, untuk pematerian tersisa 5 menit lagi ya Pak ya? oh iya ini masih banyak ya. Oke, gak apa-apa. Intinya saya menyampaikan yang part 1 saja sih, ini sebagai tambahan saja. Ya sedikit lagi ya. Nah, ini untuk konsep stride ini proses langkah 1 di sini. Jadi melangkah 1 di sini ada padding juga, di mana padding ini menambah dari bagian pinggir-pinggir ataupun bagian pinggir dari filternya di sini. Namun untuk semua hal ini tentunya berkaitan dengan proses perubahan image ini ataupun pengolahan image ini. Oke, ilustrasi yang lainnya di sini masih padding. Di sini kita tambahkan di bagian pinggirnya juga. Kemudian di sini konsep yang cukup penting yaitu pooling. Konsep pooling ini dapat mengefektifkan dari proses perhitungan pengolahan dari gambar ataupun pengolahan citra ini. Nah, di mana apabila kita ibaratkan tadi fitur-fitur yang ada, kalau misalkan pada neural network itu menggunakan neuron, nah kalau misalkan di convolutional neural network itu kita menggunakan filter di sini, yaitu misalkan kita menggunakan 1 filter, 2 filter, nah itu berkaitan dengan neuron yang kita gunakan. Namun apabila kita gunakan semuanya tentunya akan berat, sehingga kita gunakan pada convolutional neural network ini menggunakan pooling. Jadi di dalam filter ini, misalkan kita ibaratkan neuron-neuron ini, tidak kita gunakan semua nilai yang ada di dalam gambar ini ataupun yang sudah kita buat menjadi angka di sini. Tapi dari 2x2 ini ataupun dari filter ini kita ambil nilai paling rata-rata, nilai paling maksimal dan nilai rata-ratanya. Ada 2 konsep di sini yaitu ada average pooling dan max pooling. Di mana average pooling kita ambil rata-ratanya dari 1 3 1 3 ini rata-ratanya 2, kemudian 2 4 2 4 ini 3, kemudian ini rata-ratanya 6. Nah, jadi misalkan filter yang kita ambil di sini hanya seperti ini. Jadi sehingga nanti hardware yang akan membaca dari proses gambarnya itu tidak terlalu berat. Nah, itu menggunakan average pooling. Kemudian di sini ada max pooling ataupun nilai maksimal. Yang bagian ini yang kuning 3, yang kemudian ini 4, kemudian ini 7 dan ini 8. Kemudian di sini ada berbagai video simulasinya. Misalkan yang sorted videonya di sini. Di sini ada proses filter dari misalkan di sini akan melakukan filter. Maaf, ada iklan ya, bentar. Nah, ini yang disediakan oleh oh Snap ya. Oh, terlalu berat sepertinya. Oke, kita skip ya. Berat kayaknya ya. Nah, ini proses filternya di mana intinya proses filter itu kita gunakan deteksi edge dan baik itu secara vertikal dan secara horizontal ya. Nah, mengapa filter ini sangat berguna dan digunakan? Karena perbedaan dari neural network tadi dan convolutional neural network itu, di mana pada neural network itu kita gunakan keseluruhan fully connected ya di sini fitur-fiturnya. Sedangkan pada convolutional neural network, jadi pada neural network kita bisa gunakan semua fiturnya, kita bisa kombinasikan semua fitur yang ada. Sedangkan pada convolutional neural network di sini ataupun CNN hanya kita gunakan sebagiannya. Jadi hanya tetap baik itu semakin banyak neuron itu tetap kita gunakan 9 yaitu 3 kali 3 ini. Jadi tetap kita gunakan 3 kali 3 ini. Bisa 5 menit lagi ya, oke. Jadi intinya di sini convolutional neural network lebih komputasinya lebih efisien di sini. Dan di sini ada berbagai contohnya lagi.
Kemudian di sini perbedaan secara konsepan yang lain. Kalau misalkan tadi neural network itu pilih neuron, sedangkan di sini pilih filternya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 filter. Kemudian di sini untuk di sini kita gunakan layer, di sini kita gunakan filter di sini. Filter dan channel. Di sini ada satu channel, ada 4 channel dari satu filter ini. Kemudian di sini ada 4 channel lagi. Jadi ada 4 channel dan filter. Jadi perbedaannya di neural network kita gunakan neuron dan hidden layer, sedangkan pada CNN itu menggunakan filter dan channel di sini. Kemudian ada fitur map visualisasi ya, sebetulnya banyak yang akan saya jelaskan ya sini. Nah, di sini video yang sudah cukup lama juga dan penelitian dari Yosinki dan lainnya berkaitan dengan deteksi objek. Sepertinya cukup berat ya. Oke, untuk materi saya sampai itu berkaitan dengan convolutional neural network ataupun CNN. Untuk hal lainnya mungkin nanti bisa kita coba diskusikan. Oke, Mangga, terima kasih. Hatur nuhun. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Al-Husaini atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat. Semoga bisa menjadi ilmu yang dapat kita terapkan bersama. Amin, amin, amin. Untuk selanjutnya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya langsung, bisa menggunakan fitur raise hand atau tuliskan pertanyaan melalui Slido yang disediakan oleh panitia. Baik, pertanyaan pertama boleh mangga dari Ilham Rizky nih yang udah raise hand duluan. Punten, permisi, Assalamualaikum. Kenalin, nama saya Muhammad Ilham Rizky. Saya dari Universitas Siliwangi, Fakultas Teknik, jurusan Informatika. Permisi, izin bertanya mengenai AI generate image tadi. Saya jujur penasaran, kenapa setiap misalkan kita nge-generate image suka ada miss. Misalkan sering banget tuh di bagian tangan. Misalkan saya bilang mau buat gambarkan seorang ini pria yang sedang memakan mie menggunakan sumpit atau enggak menggunakan sendok gitu loh. Nah, akhirnya pas di generate gambarnya itu malah miss, terutama di bagian tangan gitu loh. Jadi tangannya misalkan jadinya ada 7 jadinya gitu loh. Atau enggak kalau misalkan gambar orangnya lagi foto bareng misalkan selfie 10 orang gitu. Akhirnya banyak yang dempet-dempet, ada bagian yang hilang gitu loh. Atau enggak ke generate bahkan hasilnya jadi aneh gitu loh. Sepet banget saya dapetin kasus seperti itu. Itu kenapa ya? Apakah ada yang salah di bagian tadi neural data atau apa tadi? Oh, iya, iya. Bener. Terima kasih banyak. Oke, siap, sama-sama. Boleh langsung ditanggapi? Mangga, Pak. Oke, kebetulan saya mengikuti secara kontekstual ya channel yang ada di salah satu pakar teknologi ya. Karena saya juga sama lah masih belajar, tapi ini berkaitan dengan hal tersebut ya. Salah satu pakar yang ada di Bandung ataupun di salah satu universitas di Bandung pasti tahulah teknik itu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut itu merupakan salah satu bias ya. Jadi dari sisi AI itu, kebetulan dia meluncurkan salah satu buku sekarang 2025, bagaimana kekhawatiran kita terhadap AI itu. Ada Pak Dimitri ya, namanya bisa di searching ya, Pak Dimitri Mahayana. Saya mencatut ataupun mencatat dari hasil karyanya di Sharing Vision itu di teknologi yang ada di Bandung lah, pasti tahu semuanya itu. Jadi itu ada 3 bias ya sebetulnya di AI yang kita alami sekarang berdasarkan penelitiannya, yaitu ada bias sistemik, kemudian ada bias komputasi, dan ada bias secara kita sosial ya itu. Di mana bias sistemik dulu ya? Bias sistemik itu yang biasa sering kita dengar ataupun post-truth di mana kita selalu lihat terjadi bias yang ada pada media sosial. Misalnya kemarin yang
guru merupakan beban negara. Nah, itu ya. Nah, itu belum tentu merupakan hasil yang real ya. Itu bisa merupakan hasil AI juga. Ini dari sisi kekhawatiran AI ya. Nah, itu berkaitan dengan apa yang tadi yang kita generate itu berkaitan dengan bisa bias sistemik tadi satu, kemudian yang kedua bias komputasi itu tuh. Nah, di mana bias komputasi itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pak Dimitri itu bahwa komputasi yang hasil kita lakukan itu biasanya data yang miliaran ataupun ratusan juta yang dilatih oleh GPT itu belum bisa mewakili populasi. Dalam artian belum bisa mewakili populasi itu apa yang kita generate di GPT itu. Jadi dari hasil penelitiannya berapa persen yang kita lakukan generate di GPT itu cenderung GPT itu salah satu dari pakar juga temannya Pak Dimitri itu GPT itu merupakan soft bullshitter ya. Soft bullshitter itu hanya meyakinkan kita, tapi bisa digunakan juga sih sebetulnya ya itu. Ini dari sisi kekhawatirannya ya. Jadi bisa digunakan, namun apabila hasilnya tidak mewakili populasi ataupun terjadi noise, dan bias itu, maka hasilnya cenderung berbeda. Jadi dari sisi filosofisnya seperti itu. Kalau misalkan dari sisi teknisnya ya, cara neural networknya. Nah itu hampir sama dengan yang akan saya tampilkan tadi, tapi keburu kepotong ya, fitur map visualization ya di sana. Di mana fitur map tadi, baik itu dari secara filosofisnya ya, secara sistemiknya juga, dari proses pelatihan yang miliaran data itu, tapi secara teknikalnya itu kalau misalkan kita gambarkan dari fitur map visualisasi tadi, convolutional neural network itu, dari deteksi edge detector baik itu vertikal ataupun horizontalnya, ada yang belum terkomputasi ataupun terhitung secara filternya secara maksimal itu tuh, baik itu secara matriknya ataupun proses konvolusinya itu tuh, sehingga bagian yang tangan tadi tidak terbawa. Tapi saya cenderung ke hasil yang dilakukan penelitian oleh Pak Dimitri itu, karena dia sudah melakukan penelitian dari ratusan ataupun ribuan data dan jutaan data juga, bahwa itu merupakan salah satu bias komputasi, bahwa populasinya tidak mewakili dari hasil yang kita inginkan, dan cenderung itu berkaitan dengan kekhawatiran AI juga. Tapi dari hasil penelitian juga tidak melulu berkaitan dengan kekhawatiran AI, tapi kegunaan AI juga ada juga hasil penelitiannya. Tapi dari sisi kecenderungan AI itu ada 3 bias ya. Salah satunya itu bias sistemik, kemudian bias komputasi, dan yang ketiga yaitu bias secara sosial juga. Mungkin seperti itu. Saya harap bisa mewakili lah, atau kalau kurang bisa kita diskusikan lagi. Oke, cukup. Terima kasih banyak. Oke, atur nuhun. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, ini ada dari Slido ya Pak. Dari username Kupat Tahu Khas Mangun Reja. Pertanyaannya, apakah setiap layer harus memiliki fungsi aktivasi yang sama atau bisa berbeda-beda? Oke, Itu. yang itu ya. Nah, untuk setiap layer tentunya tidak selalu membutuhkan fungsi aktivasi yang sama, karena itu berkaitan dengan kebutuhan yang akan kita lakukan. Sama seperti yang dilakukan penelitian oleh Farah ataupun yang ada di materi ini, itu berkaitan dengan apa yang kita butuhkan. Misalkan classifier ataupun regresi. Nah, misalkan untuk regresi kan tentunya aktivasinya bisa kita gunakan sigmoid juga. Kemudian untuk yang classifier kita bisa gunakan relu juga. Baik itu nanti hasilnya misalkan pada data yang terstruktur tidak berkaitan dengan gambar itu, kita akan prediksi hasil ya dan tidak. Nah, itu cenderung cocok dengan yang sigmoid. Kemudian untuk yang relu tadi bisa kita gunakan yang berkaitan dengan convolutional neural network tadi, berkaitan dengan gambar. Di mana pada convolutional neural network itu sebetulnya selain didasari oleh regresi, itu berkaitan dengan salah satu teori yaitu backpropagasi, betul. Di mana teori backpropagasi itu kita lakukan feed forward. Feed forward itu kita lakukan regresi, yaitu proses perkalian A tambah B kali X, yaitu
proses inputan yang akan menghasilkan output. Setelah menghasilkan output, kemudian kita hitung errornya. Jadi si polanya itu kita lakukan proses menghasilkan output, kita hitung errornya. Setelah kita hitung errornya, kita lakukan proses backprog, ataupun kita kembali lagi ke layer sebelumnya, kita lakukan update loss-nya, ataupun kita lakukan update errornya. Berapa persen error yang terjadi, dan berapa persen error itu kita update fiturnya sehingga dilakukan suatu proses perbaikan. Jadi polanya itu kita lakukan proses perhitungan output, kemudian kita lakukan perhitungan error. Setelah kita lakukan perhitungan error, kita kembali lagi ke layar sebelumnya dan kita lakukan update nilai errornya sehingga menghasilkan fitur yang sama. Nah, apa kaitannya dengan fungsi aktivasi? Di fungsi aktivasi itu di bagian tengahnya di sana, yaitu di proses backpropagasinya ataupun proses update errornya. Dan fungsi update error itu tentunya akan memperbaiki dari model yang kita miliki. Kaitannya dengan pertanyaan tadi, apakah harus memiliki fungsi aktivasi yang sama? Tentunya sesuai dengan kebutuhan dan konteks yang kita gunakan. Nah, itu berkaitan dengan pertanyaan yang beberapa juga itu dari imbalance, kemudian jumlah layer juga sebetulnya sama sih. Oke. Iya, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Anonymous. Bagaimana cara yang benar dalam menentukan jumlah layer dan jumlah node pada setiap layer agar model overfitting atau underfitting? Boleh saya share screen ya? Share screen bisa gak ini? Atau secara narasi ya. Jadi untuk menentukan jumlah layer dan jumlah node pada setiap layer agar model tidak overfitting, itu sebetulnya berkaitan dengan yang tadi kita bisa melakukan simulasi dan kita bisa mempelajari dari fitur-fitur proses perkalian fitur itu sendiri. Overfitting itu sendiri jadi si model terlalu menghafal dari pola data yang ada. Contohnya tadi overfitting itu polanya yang neural network playground itu tidak terlalu smooth. Nah, itu akan menghasilkan overfitting dari persentase akurasi yang 90% pada proses training, sedangkan apabila dari proses pengujian akan menghasilkan akurasi yang kecil, misalkan di 50 ataupun 60. Nah, itu berkaitan dengan simulasi tadi, kita bisa mempelajari dari hal perkalian fiturnya, baik itu tadi X1 dikali X2 menghasilkan proses output yang kita memprediksi data yang chessboard, kemudian data yang bisa membagi menjadi dua kelas, dan lain-lain. Itu salah satu dasarnya kita bisa melatih dari proses perkalian fitur. Nah, selain itu, pada neural network itu sendiri, dari berbagai pelatihan, dari pelatihan datanya ataupun dari berbagai penelitiannya itu, biasanya salah satu dari materinya itu yang tadi saya sampaikan juga, kita bisa menggunakan perhitungan 2 pangkat N. Misalkan untuk layer yang pertama 2 pangkat 0, kita gunakan 1 neuron, kemudian layer yang kedua 2 pangkat 1, 2, untuk selanjutnya 2 pangkat 3, 8, kemudian 16, kita bisa menggunakan perpangkatan itu. Tapi hal tersebut cenderung apabila kita memaksimalkan, cenderung overfitting. Kemudian apabila underfitting tadi sudah dijelaskan juga, apabila hasil proses trainingnya besar, sedangkan hasil pengujiannya kecil. Jadi tentunya itu membutuhkan proses pelatihan, baik itu pelatihan dari sisi teknis ya, secara teknis programnya, dan dari pengalaman kita melakukan pembuatan suatu model juga. Nah itu. Jadi semakin kita berpengalaman dari sisi pembuatan model, maka kita juga akan bisa mengatasi dari overfitting dan underfitting juga. Jadi dari dua sisi, baik itu dari human-nya ataupun dari mesinnya juga. Nah, seperti itu paling. Iya, baik. Terima kasih, Kak. Paling habis ini satu pertanyaan lagi ya, Pak. Selanjutnya, bagaimana performa data bersifat imbalance atau jumlah data antar kelas tidak seimbang? Bagaimana performa neural network bersifat ketika dataset bersifat imbalance?
Nah, performa neural network bersifat imbalance ini berkaitan dengan tadi materi yang TensorFlow neural network playground, neural network yang tadi course ya. Nah, di mana konsep dasar neural network itu sendiri membutuhkan tentunya amount of data ataupun mass data ya. Jadi data yang sangat banyak. Berapa jumlah data yang banyak itu? Tentunya itu bagaimana konteks dari pembuatan modelnya. Nah, hal tersebut berkaitan dengan balance dan imbalance data. Nah, pada neural network itu sendiri, kita bisa menyesuaikan, baik itu untuk imbalance, kita bisa bermain pada layer dan hidden layernya. Ketika data yang imbalance, data yang antar kelas tidak seimbang, kita bisa sesuaikan fitur seperti pada simulasi tadi. Apabila datanya imbalance dari kelas mayoritas, kelas yang terdeteksi, misal kelas yang kita analogikan merupakan kelas yang positif, nah itu semakin kecil, sedangkan kelas yang negatif itu banyak, kita bisa sesuaikan, itu kan termasuk fitur ya, X1 dan X2. Kita sesuaikan dengan perkalian fiturnya di sana. Kita bermain di settingan yang simulasi tadi. X1-nya kita sesuaikan, persentasenya. Jadi di neural network itu sebetulnya fleksibel, tidak seperti yang ada di machine learning. Cukup kaku di machine learning-nya. Di sana kita bisa setting. Baik itu dari kita settingan dari fiturnya, X1-nya bisa kita turunkan persentasenya, kemudian X2-nya kita sesuaikan presentasinya. Selain kita bermain pada fiturnya ataupun pada jumlah datanya, kita bermain juga pada kita gunakan learning rate ya di sana. Bagaimana si sistem itu menghafal dari jumlah datanya. Kita sesuaikan learning rate-nya, misalkan kita gunakan 0,003, nah itu kita sesuaikan 3 pangkat 10 min berapa, itu kita sesuaikan learning rate-nya, sehingga tidak menghafal jumlah data yang misalkan yang terlalu mayoritas. Nah, yang terlalu mayoritas tidak terlalu dihafal datanya, tapi seimbangkan learning rate-nya untuk menyesuaikan dengan kelas yang minoritas, sehingga nanti akurasinya ataupun hasilnya tidak bias. Jadi kita prediksi outputnya jadi ke kelas mayoritas terus, jadi tidak seperti itu. Jadi kita seimbangkan learning rate-nya dan kemudian kita sesuaikan juga fiturnya di sana. Baik itu kita nanti bisa sesuaikan menggunakan tadi perkalian fitur itu, kita sesuaikan rate-nya, ataupun kita gunakan yang namanya itu fitur importance. Nah, kita bisa gunakan fitur importance pada neural network. Jadi setelah kita lakukan proses pengolahan data, misalkan untuk prediksi penyakit jantung seperti penelitian yang skripsi kemarin, salah satu bimbingan saya, itu menggunakan fitur important. Jadi sebelum kita bermain pada neural network-nya, di mana fitur important itu, kita lihat kelas mana yang cenderung tidak penting di sana ya. Selain kita melihat kelas tidak seimbang, kita lihat kelas yang tidak pentingnya, berapa persen, kita kembalikan ke program, kemudian nanti ada grafiknya. Misalkan kelas fitur yang sakit dada ya, misalkan di jantung ada sakit dada ataupun kolesterol dan lain-lain, itu merupakan fitur yang sangat berpengaruh kita gunakan. Sedangkan kelas misalkan di datanya itu ada inputan jenis kelamin dan lain-lain, nah itu kan tidak terlalu misalkan tidak terlalu cukup berpengaruh ya, di sana kita keluarkan dulu dari proses perhitungan dan sehingga kita gunakan misalkan kelas yang ataupun fitur ya, fitur misalkan yang sakit dada, kolesterol dan lain-lain kita gunakan. Nah, itu tentunya bisa membantu dari proses imbalance jumlah data kelas yang tidak seimbang ataupun seimbang. Selain kita bermain di learning rate, kemudian kita gunakan fitur important juga bisa, ataupun kita bermain pada layer yang ada pada neural network. Dan di sini bagaimana performa neural network berubah? Tentunya apabila kelas tidak seimbang dan kita tidak melakukan proses apapun di sana, jadi kita biarkan, ya tentunya pada performanya akan sangat cenderung bias. Akurasi sangat tinggi, namun belum tentu itu akurasi itu relevan ya, sama seperti pertanyaan awal tadi, yang jari munculnya tidak sesuai. Nah itu, karena kelas mayoritas yang muncul pada pixelnya itu cenderung dia menghafal yang di chat tadi itu secara tidak lengkap itu. Jadi performanya kurang cukup bagus. Jadi kembali lagi sebetulnya pada penelitian yang Pak Dimitri, yaitu tentunya AI ini sendiri itu terjadi 3 bias itu, bias sistemik, bias komputasi, dan bias sosial juga sih sebetulnya. Itu sih sebetulnya. Tapi secara teknis itu sih kita bisa bermain
dari fiturnya, dari kemudian pengolahan datanya, dan dari berbagai hal settingan yang ada pada neural network itu learning rate ataupun batch-nya dan lain-lain lah gitu. Oke, mungkin seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya dan terima kasih juga buat teman-teman atas antusias untuk nanyanya ya. Mungkin bagi yang belum kejawab atau nanti bisa di sesi pematerian selanjutnya ya, jangan lupa buat nanya. Oke teman-teman, untuk sekarang ini kita masuk ke sesi quiz. Nah, Quizzes ya. iya betul Bapak. Maka bisa akses link quiz yang ada di kolom chat. Kita akan mulai quiz di jam 9.50. Ditunggu ya teman-teman. Hadiahnya apa tuh quizzes sekarang? Ada hadiahnya 176 ya. 175. Nanti di akhir pertemuan di tanggal 26 akan ada hadiah, jadi buat peserta jangan lupa untuk terus join ya. Sudah banyak yang gabung ya. Ayo yang dari EP yang gabung boleh ini ya. Ikut quizisnya jangan dulu keluar. Ikut rame-ramean.
Iya, baik sudah bisa dimulai ya teman-teman.
Oke, teman-teman, ini merupakan top 3 dari quiz hari ini ya di sesi pertama. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai di penghujung acara di sesi pertama webinar AIS kelima hari ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa poin kesimpulan dari materi tadi. Yang pertama adalah deep learning, membantu komputer menemukan pola dalam data yang kompleks, terutama ketika aturan tradisional sulit ditemukan. Kemudian, neural network terdiri dari input, hidden, dan output layer yang belajar secara otomatis dari data. Teknologi ini sangat bermanfaat untuk data besar dan tidak terstruktur, namun tetap memiliki keterbatasan bila datanya sedikit atau membutuhkan transparansi penuh. Kemudian yang keempat, dengan TensorFlow, proses membangun, melatih, hingga menggunakan model deep learning bisa dilakukan dengan lebih mudah dan aplikasinya luas dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita benar-benar menutup sesi satu hari ini, mari kita lakukan dokumentasi terlebih dahulu. Kepada teman-teman, boleh dinyalakan kameranya. Saya serahkan kepada tim PDD untuk dokumentasi. Berfoto. Oke, untuk slide 1 bisa siap-siap. 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Oke, next 1, 2, 3. Ya, cukup dari tim PDD. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada tim PDD yang udah mendokumentasi. Kemudian buat teman-teman jangan lupa untuk mengisi presensi yang udah dibagikan di kolom chat ya. Oh iya teman-teman, mengingatkan kembali untuk webinar ini nanti akan ada hadiah untuk 3 orang pemenang. Nah, untuk pemenangnya nanti akan diumumkan di akhir acara, yaitu di tanggal 26 Agustus nanti. Dengan cara di-spin yang datanya diambil yang rajin ikut webinar. Jadi nanti teman-teman boleh sampaikan ke peserta lainnya juga buat terus ikutin webinarnya sampai tanggal 26. Akhir kata, saya selaku moderator Kalisa Putri Salsabila mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi dari teman-teman semua. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Yuk. wabarakatuh. Izin di Izin keluar.
Maaf, izin bertanya, Rido. Kalau itu tuh link yang di GCR kan ya? Kalau udah nggak usah isi lagi, atau harus isi lagi? Makasih. Oke, makasih, Do.